Persija Jakarta sepertinya sedang benar-benar kesulitan. Ada yang bilang 2 sampai 3 bulan pemain belum digaji. Ada yang bilang juga 14 pemain Persija yang inti siap hengkang. Tapi kalau seandainya benar, menurut Bobotoh, pemain mana yang layaknya dicapluk lah ke Persib Bandung untuk musim depan dari Persija Jakarta? Ini semakin merebak semenjak begitu banyaknya orang-orang internal Persija yang speak up. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, sealam dunia, dimanapun kalian berada, ingat nggak kemarin-kemarin ada yang bilang salah satu akun, ya bisa dibilang akun yang membahas tentang Persija Jakarta, mengatakan Persib Bandung nunggak gaji. Sebenarnya obat itu ramai dan segala macamnya, termasuk saya juga ikut bereaksi waktu itu. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian banyak berita sekarang, walaupun belum ada statement langsung ya, tapi ini pernyataan udah keluar kisi-kisinya dari Gustavo Almeida, pemain dari Persija Jakarta. Misalnya direkrut meren Gustavo, setuju untuk Bobotoh, tapi pinho oke di Persib pemain asing. Nah, kudu alus-alus itu penting mah main secara tim hebat lah siga ayeuna oge. Aku mah udah sangat bersyukur banget gitu Bobotoh. Terus juga dari pelatih Carlos Pena udah mengeluarkan statement. Rizky Ridho yang saya udah sempat bahas di konten sebelumnya, ditanya oleh wartawan tapi Rizky Ridho enggak memberikan keterangan secara spesifik dan silahkan tanyakan saja katanya kepada pihak Persija Jakarta. Terus Bang Diki selaku ketua umum The Jackmania, sebenarnya nggak aneh kalau seandainya ada masalah finansial atau ada masalah internal di Persija Jakarta, katanya seperti itu. Karena memang harus diakui, ini Bang Diki yang bilang ya, kurang lebih saya agak lupa lagi secara detailnya, dari 2018 memang udah ada masalah di Persija Jakarta itu. Tiap tahun tuh ada masalah. Bahkan sekarang muncul juga statement dari Greg Nokolo. Katanya satu-satunya tim yang tidak pernah menunggak gaji ke saya itu Madura United. Bahkan tim yang paling dia cintai dan sukai saja, Persija Jakarta, itu sempat ada masalah finansial bersama Greg Nokolo. Nah itu kan Greg geus lila pisan tuh di bawah 2018 tuh abi ge ke leutik baheula ningali Greg teh ke SDSM kayak gitu pahodeunya abi. Ya itu berarti memang udah menyatakan bukan rahasia umum lagi bahwa Persija sering ada masalah finansial gitu Bobotoh sealam dunia. Dan saya membahas ini tidak mengajak Bobotoh untuk menghujat mereka, bukan. Jadikan ini sebuah pelajaran bahwa peran Bobotoh juga sangat penting untuk tim. Kalau manajemen ada satu kebijakan yang memang secara ilmiah benar-benar kurang tepat, apalagi itu berbahaya kepada finansial klub, kepada masa depan klub, kita wajib mengkritik itu. Asalkan ingat, kritik yang benar dan bukan karena atas dasar hawa nafsu. Bukannya, ingat itu harus seperti itu. Karena saya cukup terenyuh di salah satu kolom komentar, saya lupa nggak screenshot Bobotoh, ada salah satu Bobotoh yang bilang dulu katanya Persib Bandung juga sempat ada masalah di manajemen, tapi bukan masalah finansial. Kami turun ke jalan, kami memberikan kritikan, kami memberikan suara, dan alhamdulillah selepas itu manajemen menjadi lebih baik katanya. Bahkan ini juga diakui oleh Pak Adit bahwa kami itu katanya manajemen dan pihak Bobotoh komunikasinya kurang, tapi kami akan terus perbaiki. Itu kan satu hal yang bagus loh. Statement walaupun misalkan benar-benar tadi diperbaiki, tapi dengan mengakui statement di depan Bobotoh aja itu kan udah satu hal yang bagus. Nah, ayo dong Persija juga harus seperti itu. Kayak Bobotoh, kalau andainya ada masalah di Persija Jakarta, ayo dong kritik, ayo dong kawal katanya. Itu kan satu hal yang bagus banget dan itu harus dilakukan oleh Bobotoh Persib Bandung juga ke depannya. Ya mudah-mudahan aja Persib mah tidak mengalami hal-hal seperti ini. Itu sebabnya Bobotoh tong non pok tolong lah lamun cek bahasa Garut banyak tong pok tolong lamun beli pemain ieu mahal Persib mah teu boga duit. Kemarin sabaraha kali jajah terjadi Messi do terjadi kieu nya. Kalau menurut saya pribadi Bobotoh, Persib duit mah aya jamin nek mawa Messi jeung jajah sekaligus ge aya Persib mah duit. Tapi Persib berpikirnya itu profesional. Profesionalnya gini, banyak keperluan-keperluan Persib yang harus diisi pos-pos kosongnya. Pengelolaan GBLA, membuat training center, mengurus lahan yang udah diambil oleh Persib, bukan diambil ya, maksudnya dikelola oleh Persib Bandung, main di Asia, gaji pemain dan segala macamnya. Yang kedua, Persib tuh tim gede bro.
mun ngawasa tim gede tong dalam tanda petik ngemis-ngemis teuing lah. Ayolah ka Persib lah, hayang duit sakumaha sok. Hayang duit sakumaha. Punten bobotoh. Hayang duit sakumaha, kurang dibere. Ulah seperti itu. Kita tuh punya wibawa. Tim yang dari dulu diakui tim besar, selalu memiliki rating tertinggi di penyiaran, memiliki basis supporter yang gede, dianggap profesional, bahkan para ahli Erick Thohir, Pak Arya Sinulinga selalu mengatakan contohlah Persib, menjadi percontohan di bidang tiket, di bidang manajemen, di bidang keuangan, sponsor ngantri, nama gede, bintang tilu, bahkan mau jadi 4. Makanya yang harus dijual ke pemain bukan hanya tentang duit, tapi juga pamor. Dan saya yakin pemain yang cerdas juga tidak akan hanya melihat uang. Banyak Ciro Alves, David da Silva, kualitas grade A pemain asing di Liga 1. Tapi gajinya tidak lebih besar dari pemain-pemain asing yang lain. Karena apa? Karena ada sisi lain yang dilihat oleh mereka dan yang ditawarkan oleh Persib. Bro, di Persib mah dijamin insya Allah aman masalah gaji. Entong mikir ke nunggak dan segala macamnya. Pamor puguh deui, follower loba bisa mendapatkan iklan, menang endorsan ti dia karena kepamoran naik dibawa oleh Persib Bandung. Profesional, terus kekeluargaan, basis supporter yang tinggi, komo deui main di Asia, papan atas, itu kan hal yang bisa dijual oleh Persib ke para pemain yang lain gitu kan, agar mau masuk ke Persib Bandung. Walaupun memang harus kita akui juga tidak sedikit juga pemain yang tidak melihat itu dan hanya melihat uang. Salah satunya mungkin Messi Do, salah satu contohnya, karena udah ditawar Persib, Dewa lebih gede, mereka memilih Dewa. Tapi itu urusannya Messi, bukan urusan kita. Tapi yang saya ingin tonjolkan bahwa ya Persib juga profesional, besar, gede duit. Nah, itu hal yang harus dipikir juga sebenarnya oleh kita. Sisi lain dalam membangun sebuah manajemen, membangun sebuah perusahaan, karena harus kita akui PT PBB ini perusahaan profit. Mereka harus memikirkan profit. Lamun tidak memikirkan profit, Persib mau bisa berdiri sampai hari ini. Persib mau bisa terjaga performanya sampai saat ini. Bahkan Coach Bojan selalu bilang, kita bisa konsisten karena manajemen memberikan yang terbaik untuk pemain. Banyak kan tim-tim yang hancur itu hampir 100% karena manajemennya terbenar. Gaji, duit operasional, bisa mewah makan dan segala macamnya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita, oh iya, Persib mah alhamdulillah. Tak itulah santana. Walaupun ya tentu ada beberapa kebijakan, ada beberapa keputusan yang boleh juga kok kita kritiki gitu kan. Seperti itu, bobotoh salam dunia. Dan mudah-mudahan saja kejadian seperti ini tidak terjadi kepada Persib Bandung dan tidak terjadi lagi kepada tim manapun di Indonesia. Dan jika seandainya benar saudara kita Persija Jakarta sedang dalam keadaan kesusahan, mudah-mudahan segera cepat selesai. Karena rivalitas hanya 90 menit di atas lapangan, sisanya kita saudara Persib Bandung bersama Persija bersama yang lainnya. Saudara, kita doakan, kita dukung, mudah-mudahan Persija Jakarta sekali lagi jika benar ya, karena belum ada statement resmi dari manajemen, jika benar terjadi masalah finansial, semoga cepat selesai dan semoga baik-baik saja. Karena kalau Liga 1 tidak ada Persija, hanya Persib saja, itu seperti sayur kurang garam. Tah siga itulah, siga mie kocok, suku sapian, kulit, kikilan, itu ada kurang buat salam dunia. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.